Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Murtado. Di sini saya akan menjelaskan ide pemikiran perihal tugas dari teknologi dan transformasi digital. Di sini saya akan menerangkan sebuah ide pemikiran tentang robot satpam terbang guna memenuhi tugas atas MK tersebut. Nah, selayang pandang dari pola pikir robot satpam terbang ini adalah, jadi robot satpam terbang ini merupakan salah satu contoh inovasi teknologi yang menggabungkan kemampuan penerbangan dengan fungsi keamanan. Dengan mengadopsi pola pikir robot satpam terbang, kita dapat menciptakan solusi baru dalam pengawasan dan keamanan area yang sulit dijangkau, apalagi di zaman yang semakin tak terbatas dan tak terbendung kemajuannya. Kita bisa menciptakan sesuatu di luar pemikiran sebelumnya. Tujuan diciptakannya robot terbang adalah keamanan dan pengawasan yang efisien secara operasional, pencegahan dan deteksi cepat, dan mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah seperti cuaca buruk, dan agar tetap efektif dalam tugas pengawasan. Dalam jangka panjang, penggunaan robot satuan terbang dapat lebih efisien secara finansial daripada mempekerjakan personel manusia. Nah, dengan adanya robot satpam terbang ini, kita akan lebih efektif secara waktu, lebih efektif secara tenaga, lebih efektif secara finansial. Karena apa? Karena dengan adanya robot satuan terbang ini, kita cukup menerbangkan suatu produk alias robot untuk menjaga suatu tempat. Contohnya seperti rumah, sekolahan, tempat pekerjaan, ruangan-ruangan tertentu yang dengan adanya robot ini akan lebih efisien. Kemudian terkait robot satpam terbang ini, SDM-nya, Nah, SDM-nya ini sangat menjamin dan mendukung. Kenapa saya bilang mendukung? Karena ya zaman sekarang ini banyak sesuatu yang tadinya dianggap mustahil jadi terjadi. Yang pertama, kemajuan zaman. Proyek robot satpam terbang sangat cocok untuk keadaan zaman sekarang yang susah diprediksi. Kita dulu menganggap HP, internet, bahkan suatu yang mungkin zaman dulu itu sulit terjadi, sekarang bisa terjadi. Yang kedua, alat dan teknisi. Secara alat dan teknisi, pengadaan robot satpam terbang ini sangat memungkinkan. Cukup mengupgrade seperti platform drone, kamera terbang. Cukup kita upgrade dengan cara tertentu, maka akan terciptalah robot satpam terbang. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Sistem keamanan yang canggih dan efisien secara finansial dan waktu sangat dibutuhkan masyarakat sekarang, apalagi keamanan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap elemen manusia. Tentunya akan ada demand yang sangat besar. Ada supply demand yang sangat seimbang antara kebutuhan manusia dan barang itu tadi. Yang keempat, adaptasi yang mudah. Robot satpam terbang ini akan sangat mudah diatur dan dikontrol dalam jarak jauh dalam menjalankan visi dan misinya sebagai security. Maka ketika bisa ada terjadi mungkin beberapa tahun ke depan, robot satpam ini akan ada gitu. Nah, ini sangat mudah beradaptasi bagi masyarakat sekarang. Kenapa? Karena ya itu tadi, cukup dikontrol, ya kan? Maka robot tersebut akan melacak gitu loh. Secara terkontrol, otomatis gitu. Ketika ada bahaya dari suatu tempat yang dijaga oleh robot satpam terbang tadi, maka dia akan mendeteksi secara otomatis dan akan melakukan hal-hal tertentu.
dari jarak jauh dan diatur secara pemrograman dan akan bekerja sesuai apa yang kita inginkan gitu loh. Seperti dia menjaga tempat, berapa durasinya, apa komponen yang dia lakukan, sensor-sensor tertentu yang akan keluar gitu. Sebagai visi seorang robot satpam terbang tadi adalah menjaga itu loh. Ketika sensornya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang bahaya. Nah, kemudian proses membuat robot satpam terbang adalah proyek yang sangat kompleks dan memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam dalam berbagai bidang seperti mekanika, elektronika, pemrograman, dan desain. Di bawah ini adalah langkah-langkah umum yang perlu kita pertimbangkan jika memang betul-betul ingin menciptakan robot satpam terbang ini. Yang pertama adalah rencana dan konsep. Tentunya sekuat robot satpam ini. Yang ketiga, perancangan mekanis. Tentunya harus ada orang-orang yang mendukung, yang sudah mengerti mekanika pembuatan robot-robot khususnya. Yang keempat, ada elektronik dan perangkat pemrograman. Ini yang menurut saya paling penting. Ketika kita memprogram, contohnya drone, maka drone akan bekerja, mengamera, memvideo berapa jarak ke atas ya. Nah, seperti robot itu pula. Robot satpam harus bekerja seperti apa yang kita inginkan, mendeteksi, mengeksekusi segala sesuatu yang dalam segi keamanan, dalam segi security itu membahayakan. Maka robot ini harus diatur dan diprogram secara efektif. Yang kelima, sertifikasi dan izin pemeliharaan. Tentunya harus tetap adanya sertifikasi agar tidak disalahgunakan. Nah, yang kemudian ada teknologi yang canggih. Project robot satpam terbang sangat mudah dikembangkan. Contohnya platform drone yang bisa saja dimodifikasi dan penambahan komponen seperti baterai yang tahan lama dan komposisi senjata api sebagai keunggulan utama. Seakan-akan sebuah output produk security yang modern. Nah, karena output yang akan dihasilkan dari teknologi robot satpam terbang ini adalah security atau keamanan, maka tentunya di robot ini harus dilengkapi dengan senjata atau kelebihan yang untuk fungsi itu tadi, fungsi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya teknologi ini sangat mendukung gitu loh. Proyeknya sangat bagus untuk di dunia keamanan. Karena ya zaman sekarang juga udah sangat canggih. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.